Selanjutnya ini dia ya, spesial nih. Special edition. Hangat ini hanya full apa? Kuningan Sat. Ini kuningan sebenarnya, Kuningan. tapi saya secara ini lebih tertarik ya karena warnanya mencolok gitu. Keren banget. Ini pendek ya, lebih pendek dari yang tadi. Ini sekitar berapa senti ya, nanti kita lihat lah berapa ukurannya, perkiraan saja. Ini menurut saya ini sangat menarik karena memang dari gagangnya, hulunya, dan warangkanya ini semua berbalut logam. Ya, logam kuningan ya, tapi diukir nih, keren ya. Dari gagangnya ukirannya juga bagus, detail ya. Warangkanya juga sama, kiranya bolak-balik. Warnanya full ukiran. Kalau dari bentuk gripnya dia mirip ya kayak yang pertama tadi. Karena emang handle-nya atau hulunya ini juga sama namanya. Namanya Gayaman Pariaman juga. Khas Pasundan. Pasundan. Ini masih di kulonan. Ya masih bilah-bilah kulonan. Tapi ini menarik karena emang ini nggak berlubang ya. Dia di ukirannya full tapi nggak ada lubangnya. Karena emang dari logam. Dalamnya sih kayu, cuman ditutup pakai ini logam semuanya. Warangkanya juga sama. Ini masih otentik ya. Masih otentik. Masih full semuanya. Ya, ikatnya juga masih asli bawaannya. Jarang ya kita temukan yang full logam begini ya. Jarang banget. Ini namanya bulu Pariaman ya, Pasundan, dan warangkanya juga sama ukiran. Nah, kita lihat isinya ya. Kita lihat isinya sama ya, kalau nyambut meskipun ini tertutup logam, tapi tetap kita utamakan safety. Nah, ini salah satu adab ya. Salah satu adab kita membuka, utamakan untuk safety diri dan orang lain ya. Wah. Keren ya. Ini namanya masuknya kategori pedang sabet. Ini sangat ringan. Tipis. Ringan. Meskipun ya dia tebal tapi ringan. Di bilahnya itu lumayan lentur. Namanya bilahnya ini model paut nyere. Paut nyere itu bahasa Sundanya itu daun kelapa ya, daun kelapa. Jadi kayak daun kelapa yang melengkung gitu. Dan ukurannya juga sekitar segitulah ya, sekitar daun kelapa. Panjangnya segini. Kurang tahu ini berapa senti, kalau estimasi saya sih sekitar 40-an lebih ya, hampir 50 lah. Pamor lurus ya. Orang nyebutnya mungkin merambut atau banyu mili, kayak air mengalir gitu ya, lurus. Terus kalau tadi kan nyilang tuh. Kalau dari bilahnya, bentuk warangka dan gagangnya, saya sih meyakini ini bukan dibuat untuk umum ya. Itu jadi dibuat khusus untuk orang-orang tertentu yang mungkin kayak tuan tanah gitu ya, menak gitu. Atau bisa jadi memang ini punya orang-orang yang dalam keraton kerajaan tuh. Ini kayak pedang ageman gitu. Hampir yang tidak mungkin dimiliki oleh rakyat biasa. Enggak. Bisa jadi ini juga emang terbatas ya. Kalau dari ukurannya ini emang kelihatan kayak pedang buat tentengan ya. Ketika rapat, duduk, ngumpul bersama, ini jadi simbol. Saya pernah lihat juga di Sumedang itu sama bentuknya seperti ini. Meskipun dia warangkanya dari kayu ya, hulunya tanduk, tapi bentuknya sama persis. Nah, mungkin juga ini di era Sumedangan gitu. Tapi cakep banget ini, karena emang tajam ini ya, tajam. Saya pernah ngetes ngiris juga, ini tajam. Kalau dari bentuk bilahnya tuh kayak pedang-pedang Eropa ya. Ya, mirip. Bentuknya agak lebih pendek sih ya. Kalau misalnya diganti gagang, terus dikasih guard sedikit kan gitu. Iya, bisa. Pedang Eropa Bisa diakui mungkin. Tapi buatan lokal. Karena emang ada ininya, ada apa sih orang nyebutnya ini, kayak ada paritnya di ujung. Terus di sini juga ada cowakan ya, membentuk seperti belimbing itu di ujung sininya. Nipis, dan ini emang kalau buat main tusuk juga sangat memungkinkan ya, ujungnya tajam dengan tipis di ujungnya. Bisa jadi itu bisa untuk hal seperti itu juga. Yang jelas ini kalau menurut saya ini memang pedang ageman dan fungsional ya, sebagaimana salah satu senjata utama dalam peperangan battle itu memang ya, yang pertama ketika keluar mungkin ketika ada jarak tombak ya, selain panah gitu ya. Tapi kalau untuk battle kan memang tombak, setelah dekat ya baru pedang yang melekat di badan. Betul. Kalau yang lebih pendek lagi mungkin yang terakhir gitu, yang terakhir ketika kalau di tanah Sumatera ada rencong ya, badik. Ini dari Cianjur.
Cianjur itu dulunya kan memang ibu kota Jawa Barat ya, Ya. sebelum ke Bandung. Jadi ya sangat mungkin ya orang-orang pejabat, orang-orang tokoh itu, orang-orang yang punya posisi dan kedudukan tinggal di ibu kota, dan itu sangat mungkin. Dan karena warangkanya itu dari metal bahannya ya, terawat ya, kondisinya bagus banget. Sangat masih sangat utuh. Dan memang jangan zaman dulu kan kayak apa, penggunaan kayak misalkan warangka harus dibalut logam itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Itu meskipun memang pengrajin dahulu itu sangat rapi ya, sangat terampil, tapi berbeda dengan ketika warangka itu dari kayu. Tapi memang ya tidak menutup kemungkinan yang dari kayu juga bisa jadi lebih spesial, karena ada kalanya orang-orang tertentu itu menyembunyikan bilahnya, pusakanya itu dengan sesuatu yang sederhana. Itu jadi apa? Bungkusnya aja sederhana tapi dalamnya Iya, itu biasanya ada orang tertentu yang menyembunyikan dengan seperti itu biar tidak diketahui oleh halayak ramai, seperti itu. Oke ya, ini bilah yang kedua.